Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Madinah Kiai Haji Ahmad Mufti Hazin, yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Darussalam Kiai Ahmad Siregar, Sarjana Pendidikan Islam, yang kami hormati Bapak Ahmad Montaha, Sarjana Pendidikan selaku Ketua Komite SMK Sumbermas. Tidak lupa rekan-rekan atau sahabat dari Pondok Pesantren Darul Quran Darussalam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul atau bertemu dalam rangka ukhuwah ma'hadiyah antara Pondok Pesantren Al-Madinah dengan Pondok Pesantren Darul Quran Darussalam di dalam mengkaji atau mempelajari metode Al-Fatih. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW selaku khataman nabiyyin yang telah menyelamatkan kita menuju jalan yang benar. Pada kesempatan pagi hari ini saya ditugaskan sebagai pembawa acara. Ada beberapa acara yang akan kita lewati. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua sambutan, dan yang ketiga adalah penutup atau doa. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Quran. Pahalanya kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga atas syafaatnya acara yang kita inginkan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Ala hadhihi niyya wa bi syafaatihi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, mari kita ikuti bersama sambutan yang pertama, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Madinah, yaitu Kiai Haji Ahmad Mufti Hazin. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran Darussalam, Riau, ya. Kepulauan Riau, Hulu, Riau. ya. Rokan Hulu, Ya, Riau. Riau, Rokan Hulu, Riau. Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Siregar SPDI beserta Ibu Nyai dan rombongan, rekan-rekan dari Persatuan Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia. Di sini ada ketuanya, Bapak Muhsin dan seluruh jajarannya. Tidak lupa segenap jajaran pengurus di lingkungan Pondok Pesantren Sumbermas Al-Madinah Sumbermas, Bapak Fahri selaku Kepala Pesantren, dan Bapak Montaha selaku komite di sekolah SMK Sumbermas. Alhamdulillah, pagi hari ini saya sangat senang sekali bisa menjalin ukhuwah
ukhuwah mu'akhadiyah. Kita tambah kalau ada ukhuwah basyariyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah, ini ukhuwah mu'akhadiyah. Dari jauh-jauh beliau datang ke sini. Terima kasih atas kunjungannya. Ini merupakan kehormatan yang besar bagi kami. Semoga kami bisa membalas kunjungan ini. Amin. Amin. Dipersiapkan. Amin amin. Enggak, memang saya pengen ya, soalnya Aceh pernah sampai Ya. ya, jadi sampai satu saat ke Riau bisa sampai juga. Suatu kehormatan yang luar biasa bagi pondok kami, pondok yang masih seusia jagung ya untuk ukuran pondok. Masih kocar-kacir sana sini, nilai keindahannya nggak ada sama sekali karena masih banyak bahan-bahan bangunan. Tapi alhamdulillah Bapak Kiai masih berkenan hadir di tempat ini. Juga saya doakan semoga nanti pertemuan ini membawa hikmah, membawa manfaat bagi kita bersama, dan juga rombongan Kiai dan rombongan bisa nanti kembali ke Riau dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita panjatkan puja suci syukur, sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan bagi kita, menjadi nabi yang menerangi umat manusia. Semoga kita semua mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Kiai Ahmad Siregar bahwa pesantren ini masih baru, insya Allah berdirinya bulan Zulhijjah 1435 atau bertepatan dengan 2013. Jadi masih baru, dan salah satu yang menjadi daya tarik pesantren ini, sehingga untuk ukuran sini, karena di sini banyak pesantren Pak Kiai, jadi di sini banyak pesantren. Insya Allah dalam radius 2 kilo itu ada pesantren. Ada pesantren. Dalam 2 kilo ada yang besar An-Nokoyah. Jadi 3 kilo dari sini An-Nokoyah ini ribuan, hampir 10.000 santrinya. Mungkin nanti bisa mampir ke sana biar juga ngerti, karena itu pesantren besar ya, sekalipun nanti cuma lewat saja. Dan itu menjadi pesantren tertua di Sumeneb. Pesantren An-Nokoyah namanya. Dan masih banyak pesantren yang kecil yang cuma 100 seperti ini yang jumlahnya banyak. Nah, untuk pendatang baru, newcomer seperti kami ini, Al-Madinah ini bisa dikatakan sudah eksis ya sebagai pendatang baru, dan daya tariknya adalah metode Al-Fatih. Metode simple, cepat dan menyenangkan dalam belajar kitab. Ini menjadi alternatif di antara metode-metode yang sudah ada. Metode-metode yang sudah ada itu bisa dikatakan dalam tanda kurung tidak sesimpel metode Al-Fatih. Misalkan metode yang lain mempunyai 7 jilid Nahwu Shorof, 5 jilid Nahwu Shorof, 6 jilid, ada yang 1 jilid tapi tebal. Metode Al-Fatih cuma 6 halaman Nahwu Shorofnya. Demikian juga prakteknya. Kalau yang lain prakteknya Fathul Qorib. Jadi sudah Fathul Qorib itu syarah takrib. Itu pegangan guru sebenarnya, itu pegang ustadz sudah Fathul Qorib. Metode Al-Fatih pakai Safinah, pakai Sulam, dan itu memang kitab-kitab dasar mazhab Syafi'i.
Ya namanya dasar ya harus kitab yang kecil gitu kan. Nah, kemudian ini justru menjadi daya tarik sehingga banyak pesantren-pesantren yang sudah saya sebut tadi. Ada dari Kelantan, Malaysia, saya lupa nama pesantrennya, dari Situbondo. Situbondo ini yang ngundang kami ini ketua PCNU-nya. Jadi orang besar lah di situ ya, kapasitasnya sudah tingkat kabupaten. Di Sampang juga ketua PCNU-nya. Namanya Kiai Haji Itkon Busiri kalau yang di Sampang. Kalau ada yang Situbondo itu Kiai Haji Zainul Mu'in Husni. Itu yang di Situbondo. Bahkan banyak pesantren tahfidz juga ada di Pare, ada di Kediri, di Nganjuk, di Bekasi, di Kalimantan, bahkan di Aceh juga sudah ada, tapi cuma pakai jarak jauh, pelatihannya pakai jarak jauh yang di Aceh. Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan juga ada, NTB sudah ada, di Malang juga sudah ada, Blitar juga sudah ada. Dan setelah booming di luar, justru di daerah Sumeneb mulai sekarang, Pamekasan sudah mulai semakin banyak. Jadi memang boomingnya itu di luar, boomingnya di luar. Jadi kalau sekitar, loh ini kok dari Sumeneb, kok sudah ada di mana-mana. Nah baru kemudian tetangga kami itu mulai percaya. Awalnya kan nggak percaya gitu Pak kami itu. Nah untuk masyarakat pengguna, nah jadi bukan pesantren ya, maksudnya santri ya. Di lingkungan ya, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jember, ada yang dari Probolinggo. Itu yang mungkin yang terjauh. Selebihnya dari lingkungan Pamekasan dan Sumeneb. Jadi dan itu semua mereka tertarik karena metode Al-Fatih ini. Kalau nggak ada metode ini, sepertinya ya, karena yang kan nggak ada hal yang baru Pak Kiai. Sama dengan yang sudah ada, buat apa gitu? Kalau sama kan sudah ada. Nah, karena ada hal baru, maka kemudian banyak santri yang wali yang menyekolahkan, memondokkan anaknya di pesantren ini, sehingga kemudian sekolah kami SMP yang baru dapat izin operasional 4 tahun yang lalu itu siswanya sudah rata-rata lebih 20, dan itu sudah standar kan, lebih 20 per kelas sudah standar. Padahal di tempat lain ada yang SMP sudah 20 tahun itu masih 15, 10 per kelas. Jadi total siswanya cuma 30 gitu. Ada yang cuma 40, ada yang 50 gitu. Tapi di sini alhamdulillah sudah termenuhi target minimal yaitu 20 per kelas, sudah terpenuhi, bahkan terlampaui sudah. Jadi itu berkat metode ini, dan saya secara mengakui bahwa metode ini bagian daripada saya dulu pernah ijazah Pak Kiai, ijazah di Kiai di Kediri ya. Kata Kiai itu, amalkan amalan ini, ilmu kamu akan manfaat. Ini amalannya Imam Al-Ghazali katanya. Jadi Imam Al-Ghazali pernah berkata begini, ma hasala lil futuh wal barakah illa bihadil aurat. Saya mendapatkan keterbukaan pikiran dan keberkahan ilmu saya setelah saya membaca wiridan-wiridan ini. Nah itu, nah saya amalkan itu. Ya kata Kiai itu, orang yang alim sekelas Al-Ghazali di masanya itu banyak, tetapi ilmunya yang berkah sampai sekarang ilmunya Al-Ghazali. Nah saya amalkan amalan itu, alhamdulillah ilmu saya mungkin nggak sealim beliau-beliau ini Pak Kiai. Jadi ya coba ilmu safinah gitu ya, ilmu sulam, ilmu takrib itu tadi. Tapi alhamdulillah sekalipun ilmu kelas bawah gitu, kitab bawah gitu, tingkat dasar, tapi itu justru melambungkan metode Al-Fatih ini, ya metode Al-Fatih ini. Jadi itu mungkin disitulah keberkahannya. Di samping dan yang aneh lagi gitu ya, saya dapat amalan itu dari guru saya di Kediri. Justru yang datang dalam mimpi saya itu guru saya yang di Bata-Bata, Ki Abdul Hamid gitu. Jadi ini mungkin nyambung antara dua guru ini, mungkin nyambung. Nah, saya tetap berharap semoga
kedepannya ilmu ini semakin bermanfaat, metode semakin bermanfaat, dan memberikan kemudahan bagi pelajar muslim, ya, santri untuk menguasai kitab. Karena yang namanya santri menurut saya ya harus bisa baca kitab, sekalipun ya levelnya bisa macam-macam, tapi harus bisa baca kitab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kunjungannya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Dan selanjutnya mari kita simak bersama sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Siregar selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Darussalam. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wala quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita ta'zimi, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Mufti Khazim MHI, pimpinan Pondok Pesantren Al-Madinah Sumbermas Sumeneb. Alhamdulillah ada bersama kita pada hari ini. Selanjutnya yang saya hormati Kepala Bidang Pesantren. Selanjutnya yang saya hormati juga Ketua Komite SMK Pondok Pesantren Al-Madinah Sumbermas Sumeneb. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan juga pengurus Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia Provinsi Jawa Timur. Hadir juga bersama kita Ketua Umum Bapak Ali Musin, MPDI ya? Menjelang MMPD. Dan seluruh jajaran pengurus, ada Bapak Sekum dan pengurus-pengurus yang lain, dan seluruh kita yang hadir di sini, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah yang telah mempertemukan kita pada hari ini atas rencana kita yang sama dengan rencananya Allah. Karena ada manusia yang berencana namun tidak sesuai dengan rencana Allah, sehingga hanya sampai pada tingkatan harapan namun tidak nyata. Hari ini justru saya berpikir inilah rencana Allah yang sebelumnya belum saya rencanakan. Karena hadir saya di sini Pak Yai nggak saya rencanakan untuk di pondok pesantren ini, tapi yang saya rencanakan saya mau silaturahmi ke ma'had-ma'had yang mungkin akan menumbuhkan, menghadirkan keberkahan di pondok pesantren saya. Ternyata yang menurut pandangan Allah itu adalah pondok pesantren ini menjadi sebuah sumber keberkahan dari pondok pesantren. Ini yang menjadi bukan perkara besarnya atau apanya, tapi memang Allah pilih. Begitu banyak pondok pesantren yang ada di tanah Madura ini, yang Allah rencanakan itu hanya beberapa pondok pesantren, termasuk yang kemungkinan ini adalah yang terakhir Pak Ketum ya, untuk kita kunjungi. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang membawakan keberkahan. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama Pak Kiai, saya dan rombongan mengucapkan ribuan terima kasih yang tiada terhingga atas sambutan dan pelayanan penerimaan kehadiran kami di ma'had ini,
yang menurut kami sangat spesial ya, sangat spesial sekali. Segala apa yang kami terima nanti di sini, harapan kami adalah semua akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang pahala berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya, kami dan rombongan mohon maaf jika ternyata kehadiran kami sedikit mengganggu aktivitas Pak Yai. Mungkin Pak Yai harusnya berada di tempat lain dalam acara yang lebih penting, namun karena kehadiran kami harus terganggu, oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun maksud dan tujuan kami untuk bersilaturahim kemari adalah dalam rangka kami mendengar tentang metode baca kitab Al-Fatih tadi, yang mungkin metode itu mungkin Pak Kiai langsung yang menjadi penemunya Pak Yai ya, penemu dan penulis, serta termasuk juga yang ikut memulai untuk menyebarkan ini. Alhamdulillah, dari apa yang kami dengar bahwasanya metode Al-Fatih ini sangat cocok dengan kondisi para santri hari ini, di mana para santri hari ini, mat-mat yang hari ini itu dituntut harus juga bisa mengikuti perkembangan zaman hari ini, dituntut banyak mengikuti pelajaran-pelajaran, pendidikan-pendidikan yang mungkin sibuk dengan berbagai macam aktivitas yang juga menjadi sebuah tuntutan, namun tidak harus meninggalkan pendidikan yang dipandang klasik, namun kepentingannya itu tidak klasik. Kitab ini sebuah kewajiban seharusnya kan. Bahkan saya dulu pernah bertemu dengan salah seorang yang saya pandang ulama, mengatakan bahwasanya yang disebut wajib di dalam menuntut ilmu itu adalah ilmu tentang agama ya. Ilmu yang lain itu belum wajib dituntut, belum wajib dipelajari sebelum dia harus belajar ilmu agama. Salah satu adalah tentang belajar kitab ini, karena kalau kita tidak bisa baca kitab ya kita tidak tahu makna kitab itu, sementara di dalam kitab itu banyak pesan-pesan yang harus kita laksanakan sebagai hamba Allah. Maka dari situ ini dipandang sangat penting, namun bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman, sehingga kalau metode-metode zaman dulu itu bersifat klasik yang sifatnya itu belum secanggih sebaik hari ini. Mungkin di zamannya itu sudah bagus, sudah baik, namun dengan perkembangan zaman hari ini mungkin metode dahulu itu akan tertinggal karena sifatnya membosankan dan segala macam. Nah, ternyata dengan kondisi hari ini ada dimunculkan satu metode yang baik yang kami dengar, yang disebut metode Al-Fatih. Inilah makanya kami sangat, walaupun katanya jauh dari sana ya, dari kota kemari itu, saya malah justru pikir apa ada ma'had di daerah lokasi seperti ini tuh kan, perjalanan yang sangat luar biasa. Ternyata memang ada, walaupun agak sedikit di pedalaman, tapi memang ilmunya udah sampai kemana-mana, bahkan ke luar negeri, mancanegara. Ini luar biasa. Dan harapan kami juga nantinya Pak Kiai ini selaku penemu ataupun penulis metode ini bersedia untuk diundang ke Riau kan gitu kan. Apalagi di Riau hari ini itu, karena saya juga sebagai pengurus FKPP Pak Kiai, yaitu apa namanya, pengurus forum komunikasi pondok pesantren ya di Kabupaten Rokan Hulu, yang sekarang saya sebagai sekretaris umum ya. Dari beberapa pondok pesantren yang kita lihat di Rokan Hulu khususnya, di Riau bahkan, itu masih terdapat juga lembaga-lembaga yang pendidikan kitab itu sangat minim sekali ya. Dibuktikan dengan lulusan daripada pondok itu ketika disuruh baca kitab tidak mampu. Setelah kita lihat memang ternyata persoalannya karena tenaga pendidiknya itu kan yang kurang bisa menguasai itu kan, apalagi ma'hadnya sudah besar itu kan. Jadi untuk mampu membaca kitab dengan baik dan benar itu memang sangat terbatas. Ditambah lagi berbagai macam program-program yang hari ini dengan program tahfiz segala macam itu, kalau udah katanya di pondok tahfiz itu rasanya sudah sangat jauh dengan membaca kitab, sangat jauh. Nah, oleh karena itu kami berpikir, terutama di pondok pesantren Darul Salam kami rasakan, kami juga sudah pernah juga mendatangkan tutor-tutor untuk pendidikan baca kitab. Kami juga sudah menghadirkan
mengundang guru untuk hadir dan mengajar di pondok pesantren kita tentang ujian kitab. Namun lagi-lagi karena berbagai macam hal ini tidak bisa berlanjut lama gitu kan. Jadi salah satu kelemahan kita di situ adalah tentang baca kitab. Mungkin metode-metode yang sudah masuk ke kita sana itu tidak sesuai dengan kultur yang ada, sehingga anak-anak belajar mudah bosan. Di sisi lain itu bagaimana ya, memberatkan. Dengan mungkin kemungkinan dengan menggunakan metode Al-Fatih ini, anak-anak itu semangat belajar, sehingga dengan semangat itulah nanti akan mudah menyerap dan menguasai ilmu yang dipelajari. Karena pada intinya seberat apapun pelajaran itu kalau dihadapi dengan semangat itu mudah. Semudah apapun pelajaran itu kalau kita menghadapi dengan loyo itu tidak akan ada yang masuk seperti itu kan. Jadi semangat tadi. Nah, metode inilah mungkin yang akan memunculkan memotivasi semangat-semangat tadi itu. Tentu kan terlalu banyak metode yang ditemukan ya. Termasuk juga seperti metode baca Quran banyak, tapi kan kalaulah hari ini kita paksakan metode seperti saya ngaji zaman dulu, itu anak-anak mungkin bosan. Ayo baca alif berarti alif bawa i, nggak baca pukul lah ini. Sementara pentungannya. Iya pentungan. Saya dulu belajar ngaji sama ayah saya dulu ya kan. Disuruh baca begitu salah, ini korban lampu ini, lampu senter kalau dulu kan. Itu terbang-terbang itu Pak. Pernah juga kelewang itu juga melayang-melayang itu kan. Jadi kalau tasbih yang terbang masih mending. Ini apa yang dapat di situ melayang. Metodenya pakai emosional. Walaupun pada akhirnya saya juga mendapat. Tapi kalau hari ini dibuat itu, langsung ham. Oleh karena itu dengan kondisi saat ini, qadarullah itu adalah menuntut kita untuk mereview ataupun mencari metode-metode yang tepat dengan kondisi zaman, untuk agar supaya pelajaran yang penting dalam agama tidak ditinggalkan, baik itu Quran maupun kitab ini. Sungguh-sungguh luar biasa. Saya pikir seandainya metode saya ini belum masih mendengar dari kesaksian-kesaksian kawan-kawan PGMNI ya, bahwasanya Al-Fatih luar biasa. Bagaimana seandainya itu kita nanti mungkin kami harapkan nanti kami bisa melihat langsung bagaimana cara penerapan, cara pengajaran metodenya, dan informasi ini Pak Yai akan kita bawa nanti ke ranah FKPP baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Ketua FKPP provinsi saat ini sedang berada di Pare Kediri. Kami kemarin ketemu 2 hari saja di sana. Mungkin di besok juga dia akan kembali. Beliau juga sedang menjajaki itu, bagaimana agar pondok-pondok di Riau yang mungkin sangat membutuhkan metode cepat baca kitab ini sangat dibutuhkan itu kan, luar biasa. Saat ini memang kalau jumlah pondok pesantren di Riau tidak sebanyak di Jawa Timur ya. Kalau di Riau itu tercatat di Kementerian Agama itu yang tercatatnya itu sekitar 400-an. Walaupun menurut pandangan Riau itu sudah cukup berkembang biak sebenarnya. Yang 2 tahun lalu itu sebenarnya masih di angka 200-an aja. Sekarang tapi lebih banyak pondok-pondok itu pondok-pondok tahfiz. Ya kan, yang hanya belajar tahfiz gitu kan, tapi tidak belajar kitab. Nah, kitab ini kalau ditinggalkan nanti orang akan tidak mengetahui dasar-dasar penentuan hukum secara baik kan, apalagi sekarang ini kitabnya sudah bertambah, Google ya. Jadi kan Kiai Google. Ya jadi itu udah kan kalau di sana kan kita nggak tahu lagi itu mana benar mana salah. Tentunya untuk mengetahui benar salah itu kan dari orang yang menguasai kitab yang berbasis nahwu sharaf tadi kan. Dia tahu ini salah, ini benar, ini salah macam. Salah baris saja sudah beda makna kan. Apalagi salah huruf ya kan. Tentu ini kami harapkan sekali kami akan membawa oleh-oleh ini ilmu bermanfaat. Namun demikian lagi-lagi kami mohon maaf Pak Kiai, kami datang mungkin tidak bisa membawa apa-apa, walaupun harapan kami pulang bisa membawa oleh-oleh yang banyak. Artinya ilmu yang bermanfaat itu yang sangat kami harapkan ini bisa kami bawa pulang. Dan ini bukan berjanji, tapi kami punya planning agar selain di Pondok Pesantren Darul Salam akan kita terapkan metode ini, juga nantinya akan kita kita upayakan agar metode ini bisa tersebar di Provinsi Riau. Memang saya belum pernah mendengar si metode ini di Provinsi Riau. Mudah-mudahan ketika orang nyampe di sana apa? Belum pernah dengar. Yang lain itu yang sudah masuk itu Al-Miftah. Al-Miftah Sidogiri. Al-Sidogiri. Dan itu pun yang pertama kali membawa Al-Miftah itu saya memang kebetulan. Oh. Sudah banyak sekarang ini yang Al-Miftah. Namun Al-Miftah itu untuk di Darul Quran memang belum begitu bisa diikuti oleh para santri kita. Karena memang setiap pondok itu kan beda-beda.
Namun dengan mendengarnya metode Al-Fatih ini kemungkinan ini bisa lebih ringkas, lebih cepat, lebih simple, lebih praktis lah bahasa modernnya kan, bisa diterapkan. Saya yakin dan percaya hari ini kan zaman praktis, zaman instan, orang pengen mencari yang cepat, tepat, selamat itu kan pengen, mungkin itu akan menjadi brand hari ini kan. Jadi mudah-mudahan saja ini barokah Pak Yai ya, mudah-mudahan barokah. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya kita berharap pertemuan kita ini adalah bukan pertemuan yang terakhir Pak Yai. Amin. Tapi awal daripada pertemuan-pertemuan berikutnya. Amin. Baik pertemuan kita di dunia maupun pertemuan di akhirat. Amin. Seandainya mudah-mudahan nanti kita di akhirat Pak Yai duluan masuk surga, ya mudah-mudahan Pak Yai ingat, oh di mana ya Ustaz Ahmad Siregar. Mudah-mudahan kan gitu kan. Nah, tentunya ada teringat, oh kalau gitu tanya dulu ya Allah di mana Ustaz Ahmad. Oh masih proses menuju neraka karena dosa-dosanya. Oh itu dulu pernah kemaat saya dalam rangka mengembangkan ilmu Al-Quran. Saya sudah pantas beliau itu harus diselamatkan. Mungkin kan begitu Pak Yai. Atau bisa jadi ketika Pak Yai nggak menemui saya di sorga, mungkin sorga kita berbeda Pak Yai. Saya di bawah, Pak Yai di atas. Demikian Pak Yai, mudah-mudahan ini menjadi kerjasama yang baik ya. Jadi ukhuwah mak hadiah ini luar biasa nih kan. Kalau sekarang ukhuwah Islamiyah itu sudah biasa. Ini baru dengar pula itu kan. Dikembangkan. Demikian, ada lebihnya dan ada kurangnya. Tentu lebih banyak kurang daripada lebihnya Pak Yai. Nah, justru kami masa kekurangan sehingga kami mencari kelebihan-kelebihan yang ada di pondok pesantren ini. Dalam konteks adalah pendidikan. Substansinya adalah pendidikan, bukan bangunan, bukan kuantitas, bukan pula fasilitas. Kami ingin mencari kelebihan kualitas. Nah ini Pak Yai. Kalau fasilitas ataupun kuantitas itu mungkin akan mengikut dengan sendirinya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Pada hari ini kita akan memulai training of trainer, pelatihan pelatih metode Al-Fatih. Semoga nanti bisa diterapkan di pesantren Darul Quran Darussalam Riau. Sebelumnya mari kita bertawassul di halaman 9 ada tawassul di mana ini nama buyut-buyut saya dan nama guru-guru saya, pesantren-pesantren di mana saya pernah istifadah ilmu di situ di halaman 9. Jadi saya baca tawassul singkat saja. Ila man kusidat arwahuhum fi hadhihi shahifah taqabbalallahu a'malahum wa anfa'na bi'ulumihim wa ala kulli natin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wal mu'minin amin. Para asatid yang dimuliakan Allah, kita akan mengikuti pelatihan metode Al-Fatih dengan kitab praktek pokoknya Safinah, Sulam, dan Takrib. Safinah merupakan kitab dasar madhab Syafi'i, kemudian Takrib itu kitab dasar juga tapi lebih lengkap karena ada 130 fasal, kalau ini cuma 65 fasal. Dan Sulam ini campuran antara ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu fikih di dalamnya. Dan insya Allah kalau di pesantren di Madura, termasuk juga di Jawa, 3 kitab itu termasuk kitab utama. Hampir di setiap pesantren di Jawa, bukan hampir ya, kalau pesantren tradisional mesti ada Safinah, Sulam, dan Takrib. Nah, metode Al-Fatih tidak seperti metode-metode baca kitab yang lain seperti yang pernah disebutkan tadi ya. Ini lebih tepatnya bimbingan baca kitab dasar. Jadi kalau yang lain itu bimbingan nahwu shorof, karena 6 jilid berupa nahwu shorof, 7 jilid berupa nahwu shorof, 5 jilid seperti yang jenengan tadi sebutkan berupa nahwu shorof. Ini tidak, ini langsung kitab Safinah, bukan nahwu shorof.
Nanti kalau setelah sini mah sulam, nanti takrib. Jadi bukan nahwu sorof. Nah, cuma bedanya kalau metode yang lain itu biasanya dibekali teori nahwu sorof sampai 6, 5, 7 jilid. Metode Al-Fatih ini nahwu sorofnya cuma 6 halaman. Kok beda? Kok 6 halaman? Dulu pernah ada dari Sodogiri, pesantren Sodogiri, datang ke sini untuk studi komparatif, ya mempertanyakan kok cuma 6 halaman. Saya jawab, yang akan kita kembangkan maharatul qiraah untuk pemula. Jadi keterampilan membaca kitab untuk pemula. Bahasa itu kan ada keterampilan mengarang, berbicara, ya. Kalau tidak mengarang, kebutuhan terhadap nahwu sorof tidak banyak. Gitu kan? Jadi dosisnya nahwunya tidak banyak. Karena tidak banyak, ya cukup 4 halaman ini. 4 halaman ini sudah cukup untuk pengembangan maharatul qiraah. Kalau yang lain-lain itu nggak jelas apakah itu pengembangan baca kitab saja, atau kalau dia dari isinya itu sudah mengarang kitab. Jadi nahwu yang ada di 6 halaman ini hanya pengembangan membaca, bukan mengarang. Nanti kalau ngarang itu tahapan berikutnya. Makanya ini kemudian dianggap lebih mudah. Karena dosisnya hanya nahwu pengembangan membaca. Yang lain mungkin belum terfikirkan bahwa ternyata kebutuhan pengembangan membaca kitab terhadap nahwu dan sorof tidak sebanyak mengarang. Karena namanya pemula, ingat ini pemula, ini kata yang paling penting untuk disebut untuk metode Al-Fatih. Ini betul-betul pemula. Kalau ada anggapan selama ini belajar kitab Ajrumiyah adalah pemula belajar ilmu nahwu, maka ini di bawah Ajrumiyah. Biasanya kalau di sini Ajrumiyah, Emriti, Alfiyah. Itu ini di bawah Ajrumiyah. Jadi sangat elementer gitu ya. Jadi kalau lomba metode baca kitab paling elementer, insya Allah Al-Fatih juara 1 karena paling elementer, paling dasar gitu. Yang namanya dasar tentunya nggak duhur-duhur, nggak tinggi. Ya yang lain 6 jilid, ya itu memang sudah tinggi, sudah ada alfiyahnya di dalam. Itu bedanya. Makanya untuk pemula, insya Allah lebih tepat metode Al-Fatih. Ya, namanya kalau anak kecil tentunya tangganya jangan tinggi-tinggi kan gitu kan. Nah baru kalau udah besar baru setinggi mungkin. Jadi karena ini pemula maka kita harus mulai dari yang rendah dulu. Langsung saya akan melakukan pretest kepada 2 santri putri. Ini coba buka halaman 37. Kita akan lakukan pretest. Halaman 37 nggih. Pasal 22. Ada? Pasal 22. Coba dibaca tanpa harus merasa bersalah. Sebisanya. Pasal 22. Faslun, lanjutkan. Faslun. Lanjut. Azhar as-shalah isnain. Terus. An-naum penasian. Coba artikan sebisanya. Artikan sebisanya. Salat Yang nggak bisa lompati. Adar nggak bisa lompati. Sholat ya sholat terus. isnain. Kalau kata pas, lompat. Tidur. Naum penasian. Nah, coba ganti Mbak. Monggo, silakan dibaca. Dan nanti artikan sebisanya. Yang nggak tahu lompat. Nanti pakai sudah bisa menilai kemampuannya nih. Pra treatment. Ya. Nah, sebelum treatment, before and after. Gitu. Ya silakan. Masih Ya sama. Iqdaru as-shalat isnan an-naum wan nisan. Bisa. Artikan sebisanya. Kalau nggak tahu pas lompat yang nggak tahu tuh. Yang sebisanya yang mana yang tahu? Sholat masa nggak tahu sholat? Sholat terus. Isnan, apa isnan? 2. Naum Tidur.
Belum bisa ya? Pak Kiai sudah bisa Ya. menilai kemampuan pra-treatment, before treatment. Ya. Sekarang akan kita treatment dengan metode Al-Fatih. Jadi kalau metode yang lain dibekali nahwu sorof sebanyak mungkin untuk praktek baca kitab. Kalau metode Al-Fatih langsung praktek baca kitab, nanti nahwu sorofnya ngikuti. Seperti ada ungkapan begini di sini, saya catat Pak Kiai di halaman ini. Nah, an-nahwu fil kalam kal milhi fit ta'am. Ilmu nahwu dalam kalimat bagaikan makanan, garam dalam makanan. Ya. Jadi kita menunya Safina, kita dapat nahwu. Menunya soto kita dapat asupan garam. Menunya rujak kita dapat asupan garam. Menunya apa saja kita dapat. Jadi setidaknya menunya Safina, Sulam, Takrib. Itu menunya, tapi kita dapat asupan garam tanpa harus makan garam. Jadi nahwunya include di kitab ini. Nah gitu. Makanya nahwunya cuma 6 halaman ya karena nahwunya sudah include. Nggak perlu ada kitab 6 jilid, 5 jilid, sekian jilid untuk belajar nahwu. Nahwunya sudah include di kitab ini. Nah, ini kita tunjukkan ya. Lanjut buka halaman. Itu saya dapat dari Mesir Pak Kiai. An-Nahwu fil Kalam itu dapat dari Mesir. Saya kadang untuk tes mengikuti apa namanya? Short course di Mesir. Halaman 17. Halaman 17. Ya. Pegang ini kita lihat yang lain dulu para asatid, silakan dilihat di halaman 8. Sambil ini juga jangan di halaman 8 karena metodenya ada di sini. Halaman 8 ya. Para asatid silakan dibuka di halaman 8. Nah, di halaman 8 ini di sini kualifikasi kemampuan dasar. Ya. Kemampuan standar 1, mampu membaca kitab gundul dengan benar. Benar maksudnya harokat dan i'rabnya. B, mampu membaca kitab gundul dengan baik, maksudnya intonasi dan langgapnya. Jadi Safinah diajarkan dengan metode Al-Fatih. Kita mulai dengan mengajarkan standar 1. Karena bisa saja kalau ini nanti cerdas bisa langsung standar 6 kan, tapi kalau nggak cerdas atau masih usianya belia, masih kelas 1 SD, kelas 2 SD, bisa saja mulai dari standar 1 secara bertahap. Kalau memang udah pinter, udah matang, bisa langsung sekaligus sampai standar 6. Tapi ini kita mulai dengan standar itu kan nanti bisa saja Pak Kiai dan Bu Nyai juga para ustazah tidak hanya ngajar tingkat SMA, tapi juga mungkin ngajar tingkat sekolah dasar, okay, ya. Jadi ini kita sekarang standar 1 ya. Kita sekarang mengajarkan standar 1 ya. Bagaimana cara mengajarkan Safinah, bimbingan baca kitab Safinah standar 1. Ya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'dzarus salati A'dzarus salati ithnani ithnani an-naumu an-naumu wan nisyanu. wan nisyan. Ulangi lagi. A'dzarus salati A'dzarus salati ithnani ithnani an-naumu an-naumu wan nisyanu. wan nisyan. Kalau kita ngajar nanti junior kita di sana begitu caranya ya, ikuti saya gitu ya. Coba sekarang Mbak siapa namanya? Bulan. Mbak Ulan, baca diikuti oleh yang ini. A'dzarus salati Monggo. Ikutin. ithnani Ikut enggak? Ikut. A'dzarus salati juga. Ayo. A'dzarus salati ithnani Terus an-naumu wan nisyanu. Jadi kalau ada 10 orang santrinya, pastikan setiap orang benar bacanya seperti kita. Ya. Ya kan? Kalau 10 orang, memang maksimal satu pembimbing 10 orang, atau kalau perlu satu pembimbing 5 orang biar maksimal. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau udah ngajar sana pertama training of trainer dulu. Jadi banyak pembimbing. Nanti kemudian pembimbing itu dibagi kepada yang kecil-kecil nanti. Coba jenengan yang mimpin. A'dzarus salati ithnani an-naumu wan nisyan. Dapat dipastikan benar semua bacaannya seperti saya, nah. Coba ulangi lagi A'dzarus salati A'dzarus salati ithnani ithnani
An-naumu an-naumu wan nisyanu. wan nisyanu. Sekarang buka halaman 37. Yang tadi yang gundul. Dibaca. A'dzarus sholati isnani an-naumu wan nisyanu. Tadi salah. Ya. Sekarang benar bacanya. Namanya bimbingan baca kitab. Ya. Ayo. Baca. A'dzarus sholati isnani an-naumu wan nisyanu. Wan Nisyanu. Jadi dalam satu hitungan menit Pak Kiai sudah segini. 1 menit. Jadi kalau ini di 1 menit, 2 menit, 3 menit, berapa menit ini Pak? Tinggal dihitung aja. 1 tahun masa nggak bisa? Safinah 65 fasal. Ya kan? 1 tahun. Ya. 1 tahun bisa baca kitab Safinah sudah luar biasa. Kelas 2 MTS Sulam, kelas 3 takrib. Lulus MTS bisa baca takrib luar biasa. Oke? Kemudian nanti aliyahnya baru pakai Al-Miftah lil Ulum. Baru sudah pengembangan. Ini dah dasar. Nah, begitu. Tadi kan nggak bisa kan? Sekarang kan bisa. Nah, ini namanya mengajarkan Safinah metode Al-Fatih standar 1. Seperti yang tadi lihat di halaman 8. Nah, kalau anak kecil kita ngajarkan misalkan anak MI kelas 1, tapi syaratnya gini, lancar baca Quran syaratnya. Kalau belum lancar jangan. Lancar baca Quran. Sudah lancar baru kemudian belajar, boleh memulai belajar Safinah metode Al-Fatih. Kelas berapapun. Bisa aja pra SD, masih TK, masih era. Kalau dia lancar berarti bisa mulai. Nah, cuma bedanya mungkin setiap hari 1 halaman, 1 baris gitu. Sudah bisa mulai. Jadi tadi sudah namanya standar 1. Sekarang kita lihat halaman 8 Pak Kiai. Kemampuan standar 2. Mampu membaca tulisan Arab Pegon. Arab Pegon itu artinya tulisan Arab tapi bukan bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia. Itu namanya Arab Pegon ya. Bisa membaca Arab Pegon dalam kitab berharkat sini. Kemudian B, mampu membaca kode-kode nahwu dalam kitab berharkat. Di sini ada kode-kode nahwu. Nah, kita praktekkan sekarang. Buka halaman 17. Dalam rangka standar 2 ya, standar 2. Di sini ada kode-kode mim, jim di bawah, mim di atas, mim hamzah, kha ba'dal ya. Ikuti saya. Mim adapun. Kalau jim banyak, mim hamzah nggak ada bunyinya. Kalau kha adalah, boleh iyalah, boleh itu, terserah. Kalau saya lepas adalah, nanti di sana terserah mau pakai apa, mau pakai iyalah terserah. Ba'dal yaitu. Ya, kalau nanti lupa boleh dilihat di sini, di depan. Nah, kalau lupa, ya depan. Mim nomor 3, jim nomor 35. Nomor 35 jim. Banyak. Kha nomor 4. Kemudian ba'dal nomor 28. Iya kan? Oke ya? Ikuti saya. Ayo, nanti kalau lupa lihat itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'dzarus sholati. Adapun banyak uzur salat. Adapun banyak uzur salat. Ithnani. Adalah 2. Lagi. A'dzarus sholati. Adapun banyak uzur salat. Ithnani. Adalah 2. An-naumu. Yaitu tertidur. Wan nisyanu. Dan lupa. A'dzarus sholati. Adapun banyak uzur salat. Ithnani. Adalah 2. An-naumu. Yaitu tertidur. Wan nisyanu. Dan lupa. Saya baca Arabnya, panjenengan berdua mengartikan ya. A'dzarus sholati. Adapun Banyaknya uzur salat.
Adapun banyak udzur salat. A'dzarus salati Adapun banyak udzur salat ithnani adalah 2, an-naumu yaitu tertidur wan nisyanu. dan lupa. Ini bisa direkam Pak Kiai. Direkam dan nanti ya diputar ulang-ulang biar kalau santrinya biar itu ikuti itu rekaman itu gitu ya. Kalau memang direkam dan ustazah ngerekam, nanti santrinya suruh dengerin berkali-kali gitu. Bisa begitu. Biar enggak biar hemat suara bunyai ustazahnya. A'dzarus salati A'dzarus salat. adapun banyak udzur salat. Adapun banyak udzur salat Ithnani adalah 2. An-naumu yaitu tertidur, wan nisyanu dan lupa. Coba baca. A'dzarus salati isnani. Artikan adapun. A'dzarus salati adapun 2 udzur Adun banyak. A'dzarus salati adapun banyak udzur salat. Jadi cara bacanya adapun banyak. Jadi kalau mengajar anak kecil pakai penunjuk. Adapun banyak udzur salat, ifnani adalah 2, an-naumu yaitu tertidur, wan nisyanu dan lupa. Coba. Oh gitu ya. Pakai penunjuk kalau anak kecil. Ayo lagi. A'dzarus salati adapun banyak udzur salat, isnani yaitu 2. An-naumu adalah 2. An-naumu yaitu tertidur, wan nisyanu dan lupa. Coba. Ulang sendiri lah. Biasanya ulang 9 kali biasanya ulangnya. Terus a'dzarus salati adapun banyak udzur salat isnani yaitu 2 adalah 2. Terus An-naumu yaitu tertidur, wan nisyanu dan lupa. Sudah 3 kali, coba 4 kali, ulangi sampai 9 kali. Yuk bareng-bareng. A'dzarus salati adapun banyak udzur salat, isnani adalah 2. An-naumu yaitu tertidur, wan nisyanu dan lupa. 5, tinggal 4. Yuk. A'dzarus salati adapun banyak udzur salat, isnani adalah 2. An-naumu yaitu tertidur, wan nisyanu dan lupa. Tinggal 3. A'dzarus salati adapun banyak udzur salat, isnani adalah 2. An-naumu yaitu tertidur, wan nisyanu dan lupa. Buka di halaman ini. Buka di halaman yang gundul. 17, halaman 37. Tadi kan ngulang tinggal 2 kan? 37 sudah. Ikuti saya. A'dzarus salati adapun banyak udzur salat, ifnani adalah 2. An-naumu yaitu tertidur, wan nisyanu dan lupa. A'dzarus salati adapun banyak udzur salat, ifnani adalah 2. An-naumu yaitu tertidur, wan nisyanu dan lupa. Yuk baca. A'dzarus salati Sendiri. A'dzarus salati adapun banyak udzur salat, isnani adalah 2. An-naumu yaitu tertidur, wan nisyanu dan lupa. Ayo. A'dzarus salati adapun banyak udzur salat, isnani adalah 2. An-naumu yaitu tertidur, wan nisyanu dan lupa. Dalam waktu hitungan menit bisa baca fasal yang awalnya nggak bisa baca, sekarang bisa baca dan mengartikan. Namanya bimbingan baca kitab. Nah, bimbingan baca kitab. Kalau yang lain, metode yang lain dibekali nahwu 6 jilid, 10 jilid, itu bagi orang yang tahassus calon kiai yang memang tulus zaman nggak ada masalah. Tapi bagi orang yang bukan calon kiai, sebagai orang Islam yang mestinya tahu baca kitab, sekedarnya, maka lebih tepat metode Al-Fatih. Atau masih sekolah formal, tugas bikin makalah dan segala macam, ya bukan tahassus, ya beda lah dengan bukan yang tahassus.
Nah kalau yang betul bayat itu tahassus. Miftahul ulum itu tahassus. Kalau mondok di sana ya sudah calon kiai. Yang gitu kan, mencetak calon kiai. Nah ini kan mau calon kiai, nggak calon kiai, yakfi ala qadril kifayah. Tinggal kalau sudah menguasai metode ini lanjutkan kepada tingkat yang lebih tinggi kalau memang dia punya bakat jadi kiai misalnya. Jadi ini dalam hitungan menit udah bisa baca kitab. Betul. Kalau 10 menit bisa dari ini ya tinggal kalikan berapa butuh 10 menit kali berapa baris aja. Tinggal ketelatenan Pak Kiai nanti. Dan ini sepertinya bisa dibelajar sendiri ya? Maksudnya Setelah melihat kode-kode ini kan sebenarnya iya, bisa Pak Kiai bisa belajar sendiri, tinggal Sekalian Pak Kiai bisa nanti belajar juga. Nah, Pak Kiai nanti saya kirim ada video Pak Kiai ya. Ada video, saya contohkan videonya. Ini Pak Kiai ini. Saya nanti kirimi videonya Pak Kiai. Gini nih. Diulang-ulang oleh Pak Kiai, nanti ajarkan ke santrinya. jadi kiainya ngerti, santrinya ngerti, kiainya menguasai. Bisa nambah ini Pak Yai? Nah, bisa dapat 3 nanti. Bukan nambah ilmu maksudnya Pak Yai. Nambah ilmu Pak Yai. Jadi nanti saya kirim nanti videonya ini. Siap. Pak Kiai. Ini kan sekedar saya mencontohkan Pak Kiai. Luar biasa ini sih, namanya bimbingan baca kitab. Belum kena nahwu. Jadi begini, Ya. belajar dengan metode Al-Fatih ada 4 tahapan Pak Kiai. Ya. Pertama, bimbingan baca kitab. Yang kedua, bimbingan pengenalan nahwu, bimbingan pengenalan huruf, dan pemahaman. Jadi ini ada 4 grade. Sekarang masih grade pertama, bimbingan baca kitab. Jadi bimbingan baca kitab itu ini 1, 2, 3 ini bimbingan baca kitab. Ya. Kemudian 4 bimbingan nahwu, pengenalan nahwu, 5 sorof, 6 pemahaman. Jadi sekarang kita masih pada posisi 3. Coba baca bagi 3. Mampu memberi arti dengan bahasa lokal dalam kitab gundul. Terus. Mampu menerapkan kode-kode nahwu dalam kitab gundul. Jadi ini sudah grade 3. Standar 3. Tapi bagi anak yang masih pemula, sekolah dasar, belum tentu langsung sekaligus begini Pak. Belum tentu. Ya. Jadi cukup standar 2 atau standar 1 bagi pemula. Tapi karena ini sudah aliyah, sudah tingkat SLTA, bisa langsung 3. Nah, setidaknya 3 sampai hatam. Atau setidaknya 2 sampai hatam. Jadi kalau 1 baca ini Pak Kiai tanpa arti, kalau 2 baca ini dengan lengkap, 3 baca ini dengan artinya. Jadi ini masih dalam tahap bimbingan membaca kitab. Jadi bimbingan baca kitab dengan 3 grade. Tergantung kemampuan. Kalau misalnya anak SD kelas 2 bisa baca ini aja cukup tanpa arti. Kalau sudah kelas 4 bisa baca ini. Kelas 6 bisa hatam. Itu luar biasa Pak. Untuk sekolah dasar di kampung ya. Jadi ini gitu. Nah sekarang kita coba ke fasal lain ya, fasal lain. Coba fasal yang kita memulainya memang dari fasal yang pendek-pendek Pak. Kita cari mana fasal yang pendek, kita ajarkan. Nanti anak kecil misalkan kelas 4, kelas 5 disuruh baca, ya nggak bisa. Gundul baca gimana gitu kan. Setelah dicoba begini, loh, saya kok bisa. Nah, maka kemudian dia merasa senang. Ya. Bisa, saya mampu. Semangat ya. Semangat. Makanya simple, cepat. Kan simple kan? Ya. Cepat dan menyenangkan itu salah satu anunya. Jargonnya. Simple, cepat dan menyenangkan. Simple nahwunya 6 halaman, yang lain berjilid-jilid gitu ya. Kita cuma 6 halaman, cepat. Ya tadi cepat, hitungan menit. Kalau yang di Jepara itu ada, saya punya mungkin metode baca kitab bagi pemula 6 bulan. Oh, 6 bulan tuh kelamaan bagi ya. Ini kan 6 menit. 6 bulan, 6 menit. Udah bisa bilang ya. Iya, sudah bisa gitu. Tadi sebelumnya nggak bisa ya kan? Tadi Sama pretest, sekali memang pretest. nggak bisa memang Iya, ya. tapi tadi di pretest tadi. Hanya 6 menit udah bisa Udah ya bisa. kan? Bagaimana kok 6 jam ya kan? Apalagi 6 bulan. 6 bulan ya kan? Bisa hatam ini 6 Bisa bulan. hatam. Bisa hatam kalau 6 bulan. Luar biasa.
Ini baru 1, 2, 3 bimbingan baca kita. Nah, nanti 4, 5, 6 bimbingan 4 nahwu. Coba lihat di sini. 4 nahwu, okay. Ya, ya. 5 sorof dan 6 pemahaman. Jadi misalkan sekarang Pak Kiai atau Bu Nyai misalkan ngadakan pengajian muslimat, Ya. bukan santri seperti ini. Mereka sudah ibu-ibu. Kalau bu-ibu nggak usah yang gundul Pak Kiai. Cukup cara ngajarkannya. Safinah diajarkan standar 2 digabung, dicombine dengan standar 6. Kalau ibu-ibu yang diajar gitu. Ibu-ibu nggak perlu tahu nahwu, nggak perlu tahu sorof, nggak perlu tahu baca yang gundul, baca yang 2 dicombine dengan yang 6. Jadi misalkan Pak Kiai mulang a'dzarus sholat, yuk ikuti. Adapun audu sholat itsani adalah 2, dijelas. Nah, ibu sekalian, jadi kita itu tidak berdosa meninggalkan sholat asalkan kita betul-betul lupa, bukan sengaja. Atau kita tertidur, kelewat tidurnya, kebablasan, itu enggak dosa. Nah, itu namanya udah pemahaman, dicombine 1, 2 dan 5 kalau untuk ibu-ibu. Dan ini misalkan yang kelas 3 Hatam Safinah metode Al-Fatih tuntas standar 1 di wisuda. Kelas 4 Hatam Safinah metode Al-Fatih standar 2 di wisuda, boleh. Kelas 6 standar Al-Fatih standar 3 bisa. Kelas 5, kelas 6-nya tuntas dengan pemahamannya bisa. Jadi ini kalau metode yang lain berarti kalau nggak menguasai 6 jilid dianggap gagal. Belum bisa menjadi ditampilkan. Kalau nggak bisa 6 jilid gitu. Baru setelah menguasai 6 jilid baru boleh ditampilkan. Kalau ini ya bisa ditampilkan sesuai dengan grade-nya. Mengapa? Allah itu memberikan kemampuan kepada anak didik kita itu nggak sama. Ada yang biasa-biasa, ada yang block on, ada yang sangat block on, ada yang sangat cerdas, ada yang cerdas. Nah, makanya ini semua dalam rangka menghargai mereka. Oh, kalau kamu kok kayaknya susah banget ya anak ini, udah cukup standar 1 buat kamu. Oh, kalau kamu cerdas banget harus tuntas. Jadi dalam 1 tahun, 1 kelas, 1 tahun bisa sama-sama di wisuda, tapi standarnya berbeda. Karena kemampuan mereka memang tidak sama pemberian Tuhan. Kalau gurunya, kiainya, kamu harus bisa standar 6, dolim kiainya. Wong kemampuan dari Tuhan tidak sama. Ngapain kok disandarkan lu? Nggak boleh. Makanya ini bisa mereka sama-sama di wisuda di akhir tahun, tapi dengan grade yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan otak yang mereka miliki. Mantap. Simple ya. Gimana sih, Pak? Mantap itu. Berarti ini luar biasa kalau bisa jadi nanti sekolah-sekolah umum di sana bisa belajar ini semua nih Pak ya. Ini SMP MTS negeri pakai. MTS negeri. Dan SMP negeri se-Kabupaten Pamekasan sudah pakai. Ya. Metode ini. SMP negeri se-Kabupaten 36 SMP negeri sudah pakai metode Al-Fatih. Tidak hanya di pedesaan, perkotaan juga bisa. Iya. Sekarang ini kan kalau madrasah negeri itu udah sama sekali nggak tahu sama sekali seperti itu kan, nggak akan ada pelajaran seperti itu kan. Ada. Jadi kalau memang kita masuk pelajaran itu juga luar biasa sebenarnya kan. Oke, saya coba Pak Kiai contohkan pengajaran pengenalan 4 ya. Iya, 4. Ya. Oke, sudah. Sekedar contoh dulu Pak Kiai ya. Kita kembali ke ini. Di 4 itu 4A. 4A itu mengurai masalah nahwu dalam kitab berharkat. Ya. Mengurai masalah nahwu. Kita contohkan ya. Tadi mim apa bunyinya? Mim apa bunyinya? A. Ada pun kita lihat di sini. Ya. 3 ya. Mim itu fauquh, posisi di atas. Maksudnya itu mubtada. Ya. I'rabnya rafa, bunyinya adapun. Jadi misalkan Allahu itu sebagai apa? Sebagai mubtada. Ya. I'rabnya apa? Rafa. Bacanya
adapun Allah. Kho itu posisi di atas, fauku, khobar mubtada, rofa, bunyinya itu, ialah, adalah. Allahu khabirun, adapun Allah khabir, maha mengetahui. Adapun Allah ialah mengetahui, itu mengetahui. Kalau di Jakarta di Sukron Makmun katanya pakai itu. Allahu, adapun Allah khabirun, itu mengetahui, maha mengetahui. Kalau di Anokoya pakai adalah. Ada pondok yang lain pakai iyalah. Jadi saya taruh tiga-tiganya, terserah. Berarti adapun Allah Khabirun adalah maha mengetahui. Jadi kalau ada mim berarti mubtada rofa. Kalau ada kho berarti khobar mubtada rofa. Jadi saya tanya, ini apa posisinya? Namanya mauqiul i'rab, posisi i'rab. Ini apa? Mubtada rofa. Ini apa? Khobar mubtada rofa. Kalau metode yang lain ditanya, apa yang disebut mubtada, definisinya? Nambah beban. Apa kaidahnya di Emriti atau di Alfiyah? Nambah beban. Nah, itu yang bikin tebal sampai 6 jilid. Belum baca, masih belajar gitu. Jadi teorinya itu ini kok rendah sekali. Namanya pengenalan, mubtadiin begitu. Ini kan masih mubtadiin gitu. Makanya setelah ini dia dikuasai, metode ini dikuasai, merasa kurang, silahkan Al-Miftah lil Ulum. Gitu kan? Lanjutan gitu. Jadi bukan dasar. Nah, sekarang coba tadi mana tadi di halaman 17 ya. Setelah a'dzaru itu ada mim hamzah di bawah ya. Mim hamzah itu kita lihat di sini nomor 24. Mim hamzah itu tahtu, posisi di bawah. Ya, mudhof ilaih. Jadi itu maksudnya mudhof ilaih. I'rabnya jar. Maknanya tidak ada, hanya mengira-ngira makna min, lam dan fi, tapi enggak ada, hanya mengira-ngira ya. Coba a'dzaru sebagai apa? Sebagai apa? A'dzaru sebagai apa? Mubtada. I'rabnya rafa. Sholati sebagai apa? Mudhof ilaih. I'rabnya jar. Sekarang ithnani, kho adalah ya, adalah. Ithnani sebagai apa? Khobar mubtada. I'rabnya rafa. Sekarang ada ba'dal di nomor 28. Ba'dal fauku, posisi di atas, badal. I'rabnya tabi lil mubdal min, ikut pokoknya ikut ya. Ada mubdal minhunya. Bunyinya yaitu. Kita praktek di sini. An-naumu menjadi badal dari ithnani. Jadi ithnani ini mubdal minhu. An-naumu jadi badal, mubdal minhunya ithnani. Nah, sekarang saya tanya, an-naumu i'rabnya apa? I'rabnya sebagai badal, i'rabnya apa? Rafa, nasab, jir. Rafa. Kenapa rafa? Karena yang diikuti mubdal minhunya rafa. Ya kan? Ithnani tadi rafa sebagai khobar, maka badan ikut namanya tabi lil mubdal minhu. Ikut Ya, tabi ikut pada mubdal minhu. Jadi yang ikut itu ada berapa? Ada 5 yang ikut itu. Kalau yang lain ini punya posisi sendiri. Ini rofa, ini nasab sebagai ini, mau ini. Tapi kalau yang ini ikut. Ada 5 yang ikut. Sekarang wan nisyanu, apa i'rabnya? Rafa. Kenapa rafa? Karena ikut ini huruf atof, maktuf, atof nasak. Di antaranya waw, fa, am, tsumma la. Kenapa ini i'rabnya rafa? Karena jadi atof. Mana maktufnya? An-naumu. Mesti angka 2 ke angka 1.
Karena an-naumu rafa, maka an-nisyanu ikut rafa sebagai atof. Apa huruf atofnya? Berupa waw. Jadi mauqi'ul i'rab, posisi i'rab itu ada 30 Pak. Ada 30. Posisi i'rab ada 30. 28 pakai kode. Yang nomor 25 huruf jar majrur, ya harus tahu huruf jar. Yang 30 huruf atof. Jadi tandanya ini atof kalau ada huruf atof. Tandanya jar majrur kalau ada huruf jar. Yang lain tandanya pakai kode. Yang 28 itu sudah tahu mauqi'ul i'rab. Kalau dalam ajrumiyah namanya marfu'atul asma, mansubatul asma, mahfudatul asma. Jadi itu berhalaman tuh, banyak halaman tuh, tapi di sini cuma satu muka sepertiga selesai. Kalau ajrumiyah itu berhalaman, itu berapa halaman itu? Simple ya. Tapi ini namanya pemula Pak ya. Ya, pemula. Jangan berhenti di sini. Setelah paham ini harus dilanjutkan. Paling tidak anak sudah mampu baca kitab di dalam kelas ini. Jadi di sini nahwunya belakangan. Praktek baca kitabnya didahulukan. Kalau yang lain, metode yang lain, nahwunya didahulukan. 6 jilid Al-Miftah 5 jilid Pak Kiai. Misalkan santri jenengan nggih. Mondok kelas 3, lulusan SMP mondok di pondok jenengan. Karena pengennya Kiai tahu baca kitab, diajari kitab Al-Miftah 5 jilid. 3 tahun nggak hatam-hatam. Baru setelah 3 tahun hatam. Belum sempat praktek safinah, langsung nikah. Mondok 3 tahun belajar nahwu. Nahwu itu ilmu alat. Fardu kifayah, cukup Pak Kiai yang tahu. Karena fardu kifayah. Tapi kalau isinya safinah, ini fardu ain. Fardu ain. Jadi kalau metode Al-Fatih itu namanya mengikuti prinsip fiqhul aulawi, fikih prioritas. Mana yang diprioritaskan, ilmu alat atau ilmu yang fardu ain. Nah, ini langsung fardu ain. Tapi nahwunya nggak ketinggalan. Karena dengan belajar ini apa namanya? Kita otomatis dapat nahwu. Kalau model makna digontor Pak Kiai. Tadi a'dzarus salati, udzur salat, ithnani ada 2. An-naumu tidur yang pertama, yang nomor 2 lupa. Sudah cukup. Tapi hanya tahu artinya. Tapi kalau pakai metode Al-Fatih, tahu dengan posisi i'rabnya dalam ilmu nahwu. Itulah kelebihan terjemah makna gandul. Tidak hanya tahu terjemahannya, tapi juga tahu nahwunya. Makanya belajar teks dengan terjemah makna gandul sama dengan makan bakso dapat asupan garam. An-nahwu fil kalam kal milhi fit ta'am. Asupan nahwunya dapat diperoleh dari langsung belajar kitab yang diterjemahkan dengan metode Al-Fatih, terjemah makna gandul. Dan itu terjemah makna gandul itu adalah metodenya Syekhona Khalil Bangkalan. Gimana? Kalau soal ke sana bisa nanti sambil minta tausul ke beliau, karena ini yang punya metode ini Syekhona Khalil. Saya cuma mengembangkan. Karena selama ini nggak dilirik gitu. Saya kemas gitu. Gimana Bulan? Masuk? Masuk, ya mungkin Masuk. ya. Kan tinggal ngulang-ngulang aja, ya. Tinggal ngulang-ngulang aja. Nah, nanti kalau pengen lebih dalam lagi, mendatangkan trainer. Oh, ini yang Bisa 1 minggu, bisa setengah bulan, bisa tergantung kontraknya nanti. Bisa seumur. tergantung servisnya. Kalau pelayanannya bagus, Bagus. jadi selamanya. Aduh, mantap. Jadi sebenarnya kalau kita mau dibuat mudah ya kan. Kalau mau dibuat Mudah. susah ya. Nah, begini filosofinya Pak Kiai. Kenapa ini kok baca kitab yang lengkap gini? Kalau kita ada ngajari anak kecil naik sepeda, kan ditambah roda ekstra. Iya. Ya. Setelah anak itu
punya keseimbangan, roda ekstranya dicabut. Ya. Loh, kamu kok udah bisa naik sepeda sekarang nak? Iya, udah lama latihan. Awalnya pakai roda ekstra. Nah, ini juga gini. Ini ada roda ekstranya ini, diulang-ulang. Setelah terjadi keseimbangan, baca yang gundul. Lepas roda ekstranya. Nah, begitu. Dibiasakan jadi Dibiasakan. Dan paham. namanya maharatul qiraah, keterampilan membaca. Terampil adalah kemampuan yang diperoleh berulang-ulang. Bukan karena soal pinter nahwunya, tapi karena diulang-ulang. Dan insya Allah metode-metode yang lain pun mesti diulang-ulang. Nggak mungkin nggak diulang-ulang gitu. Coba aja Dr. Bayan, kalau nggak diulang nggak bisa. Sama-sama mengulang gitu. Cuma itu yang Dr. Bayan itu terlalu tinggi bagi pemula. Itu cuma anunya. Dan terlalu banyak materinya bagi yang sudah punya kesibukan menghafal Al-Quran. Makanya Ki Abdul Adim pakai metode ini karena dianggap ini lebih ringan. Yang Nurus Salam Ya. pakai ini. Termasuk juga Ki Abdul Aziz Bajur pakai ini juga. Tapi sekarang dalam tahap ngirim tutor ke sini Ya. untuk dilatih. Tahfidz Tahfidz Bajur ya. di Bajur. Nanti ini kalau berhasil Pak Kiai di sana, jadi panjenengan menjadi semacam pilot project dan menjadi agen kami di sana. Wah, mantap itu. Untuk menyebar ya, kalau seprovinsi. Kalau mereka ini sudah disebatkan oleh Kiai Suroto jadi agennya At-Tanzil. Tekong. Maklar. Guys, gimana Bunyai? Pengalaman Bunyai dulu mungkin pernah belajar di pondok. Enggak pernah. Makan lari. Bisa dia, bisa ya. Bisa. Nangkap kan? Nah, nanti saya kirimi video begini. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 16 Furudut Tayammumi. Adapun fardu Ada fardu sama tayammum video. khamsatun. Kan tinggal ngulang-ngulang aja. Ya kan? Awal adapun nakbut turabi adalah memindah debu tanah. Tinggal ngulang-ngulang aja. Sani adapun yang kedua Ya kan sama kayak tadi tuh. Jadi jangan yang ngolang-ngolang, nanti ajarkan kepada yang lain. Jadi yang diajari pertama pakai yang senior. Ya. Ya, senior. Biasakan yang senior nggak harus tuntas. Misalkan tadi udah menguasai pasal berapa? Pasal 22. Ajari pasal 22 ke yang lain. Jangan baca pasal yang lain. Terus ngambil yang pendek-pendek dulu, jangan yang panjang-panjang. Cari pasal 22, pasal 10, pasal 9 gitu. Nanti setelah dikuasai, ajarkan. Kayak kita mau buka warung, toko ya, peracangan ya. Nggak harus punya modal besar kayak Alfamart, jangan gitu ya. Betul-betul miliaran itu kan. Iya. Punya uang 100.000, kulaan kerupuk dijual. Boleh. Habis kulaan lagi. Ya gitu. Iya. Ya, nanti gulanya pakai ini sudah, pakai video ini untuk standar 1, 2, 3. Nah, kalau 4-nya perlu mendatangkan trainer, karena itu agak lama. Tak cukup hanya dengan video. Kalau standar 4, tapi kalau sudah standar 3, kan sudah namanya bisa baca kitab gundul dan memberikan arti apa saja gitu. Pemahaman tinggal tanya Pak Kiai. Untuk pemahamannya itu standar 6. Kalau ada yang kesulitan pemahamannya. Kalau untuk baca kitab udah sebentar ini kan. Misalnya seminggu putus nih. Kalau begini Pak Kiai, 65 pasal. Misalkan Ramadan nggak ada kegiatan reguler, ya Ramadan. Setiap sholat 1 fasol. 1 hari berarti 5 fasol. 10 hari 50 fasol. Ini ada 65 hari, hanya 13 hari selesai. Kalau intensif, ya. Kalau intensif 1 sholat duhur 1 fasol, asar, subuh 1 fasol, 5 fasol. Kali 10 hari 50 fasol. Nah, ini ada 65 fasol. Berarti 13 hari selesai. Tapi ada yang sudah seusia begini Pak Kiai, ada 5 hari selesai. Iya. Ada yang 5 hari selesai.
dari baca tadi nggak bisa kayak gitu tuh. Tapi memang usianya sudah SMA. Bahkan ada semester 2 gitu. Kita pengennya Pak Yai nanti ke depan sepertinya Pak Yai harus ke sana, ini kita kasih satu lokal, satu kelas itu kan untuk menjelaskan ini sampai tuntas berapa, misal seminggu itu kan. Misal. Nanti ada Ustaz. Kalau 1 minggu tuh ya Ustaz. Oh ya gitu. Kalau saya 1 tahun gitu. Persiapannya lebih matang. Harus disiapkan itu. Itu saoma homai kok. Saoma homai sauang homai. Rumah dan tangganya, rumah tangga. Aduh. Itu pun jangan diupload ya. Itu tergantung wartawannya Pak Yai. Asal pandai ngasih putih wartawan aman berita. Kalau enggak kacau kita ini. Metode ini tinggal pakai Ya. tadi media tadi standar 1 sampai 3. 3. Kalau untuk yang keempatnya masih mendatangkan Pak Yai ya. Mendatangkan nanti dia. Itu perlu dibicarakan untuk Pak Ketum. Itu untuk tidak lanjut kan? Dan standar 3 itu kan sudah bisa ditampilkan lagi. Iya. Di akhir tahun ya, akhir Iya. sana tampilkan kepala-kepala pesantren di tempat lain diundang. Kok hebat ini kan gitu kan? Kan sudah luar biasa sudah. Bisa baca kitab gundul. Nanti ada slide Pak Kiai. Slide itu PPT ya. Jadi nanti misalkan ini sudah menguasai 65 pasal ya. Ada santri lah, ada beberapa orang yang mau diwisuda, didemonstrasikan bacanya nanti pakai lut. Jadi kiai yang mau ngetes itu ngambil lut. Pasal 30 baca. Nah, langsung diklik 30 baca, diartikan. Atau yang ini ambil lut lagi. Pasal 20 baca. Itu sudah luar biasa. Insyaallah luar biasa. Dari Safina ya nanti pindah ke Sulam, pindah ke Takrib. Simpel itu. Tidak berbayang seperti itu. Iya. Bayangin selama ini kan kalau melihat dari semalam tuh kan sampai gini-gini apanya tuh, ngapa itu? Ditambah pakai metode musik pula kan. Wah, mantap memang. Tapi begitu kita tahu ini ada yang lebih simpel lagi kan. Luar biasa. Memang ini tergantung daripada kondisi siapa yang menggunakan metode itu kan. Tak pemula. Kalau sebenarnya ini saya pikir-pikir kok seperti ini Pak Yai, ini madrasah-madrasah negeri harus sudah bisa menguasai ini. Jadi ini harus kita laporkan ke Kementerian Agama ini. Harus dilaporkan ini. Pak Kasih kalau mau bagus Sulkan Hulu ini diterapkan. Kan gitu kan? Seluruh madrasah negeri swasta walaupun dia madrasah kan, apalagi pondok pesantren. Kondisi hari ini pondok pesantren itu ya saya nggak tahu sendiri kan, hanya beberapa yang konsentrasi di bidang kitab kuning, kitab ini hanya beberapa. Yang lainnya itu ya seperti itu, kurang. Saya paham itu, paham saya itu. Yang paham cuma satu aja, kiainya aja yang paham. Yang lainnya tak paham, santrinya pun tak paham. Karena kita lihat dari lulusan dari situ belum apa-apa, nggak dapat Ustaz, ribet, mumet, stres. Gitu ya. Itu yang waktu itu pondok pesantren ya. Iya. Belum ke madrasah sampai babar belas. Karena begini ya, ini paradigma ya. Ya. Saya kan juga pesantren tradisional. Jadi gini, kalau ingin baca kitab, belajar nahwu. Di sini jurmiyah, MT, gitu. Itu kan teori, Bang. Nahwu jurmiyah itu kan teori. Teori mengharapkan praktek. Beda. Seperti kalau kita punya ini ilustrasinya ya. Mbak-mbak misalkan mau belajar naik motor. Terus sama Mbak Kiai, oh kamu kalau mau naik motor, inilah buku panduan dari dealer, dibaca dulu sampai tuntas. Biar tahu semua komponen. Ya, dibaca sama Mbak ini komponennya semua, kabel karet, kabel lampu semua. Kapan naiknya? Kapan naiknya? Sampai bosan. Padahal kalau cuma mau naik motor, ini loh start kontak, ini starternya, ini gasnya, ini rimnya, ini posnelengnya. Ayo naik langsung. Ayo mana kontaknya? Nyalakan, langsung jalan. Gak perlu ini. Coba ini baca. Ini ada pun, ini adalah, ya sudah selesai. Gitu kan?
Itu ilustrasinya Pak Kiai. Iya betul. Nah selama ini mau naik motor suruh baca buku dari dealer. Semua komponen dihafalkan, kode definisinya dihafalkan. Itu memang harus kalau memang dia mau buka bengkel Pak Yai. Kalau bengkel benar, ini kan belum bengkel. Kalau dia mau sekedar naik kendaraan nggak perlu tuh Pak Yai. Makanya Ketum punya juga metode cepat juga, dapat 2, 3, 4 gitu. Oh itu nanti pembahasan khusus. Itu besok tuh dia di Radar Madura. Aduh. Oh benar. Tapi kami aja itu kalau kalian belum bisa itu. Ya Pak ya, itu kita aja tuh. Untuk barisan depan itu. Ya, Alhamdulillah. Aduh, ini jadi semangat kita dalam mengamalkan ini luar biasa Pak Yai. Dengan kita mengetahui konsep-konsep seperti ini kan. Memang saya belum dengar ini Al-Fatih, belum dengar. Tapi nanti saya akan coba telusuri apakah sudah. Tapi saya pikir memang Pak Yai sendiri juga belum tahu kalau di Riaunya ada. Belum nih. apa? Belum ada. Belum ada kan? Artinya gini, kalau saya pada prinsipnya bukan untuk hanya konsumsi pribadi ya. Kita kan gini loh, kadang-kadang kan kawan kan bilang begini, kenapa sih Pak Ahmad itu kok suka kali asal ada hal-hal yang batu selalu di-share-share ke kawan-kawan, kok nggak dikonsumsi sendiri aja? Saya bilang, nggak ada jaminan kalau surga saya itu dari pondok saya sendiri. Bisa jadi surga saya itu dari doa-doa orang, dari pondok lain. Iya kan? Karena sering begini, teori-teori yang ilmu yang saya bawa selama ini kadang-kadang justru halangannya di anggota kita sendiri nggak bisa menjalankan. Justru pondok-pondok madrasah orang lain menjalankan itu semua sukses. Kenapa saya bilang? Karena kan bisa jadi kesuksesan saya itu bukan diukur daripada lembaga itu, dan Allah itu menilai. Mungkin orang menilai pondok kita atau ukurnya, tapi Allah menilai nggak itunya. Jadi kita nggak mau penilaian orang dalam hal ini. Saya mau mau yang nilai saya itu Allah dari apa yang kita buat. Oleh karena itu dengan seperti ini, melihat kondisi rohul hari ini dan melihat pentingnya kita baca kitab ini harus dikembangkan Pak ya. Bukan hanya di pondok pesantren ya. Itu wajib lah di madrasah, di sekolah. Sebagai orang Islam lah. Sebagai orang Islam. Muslim, tahu baca Quran dan tahu baca kitab, yang biar ngerti bacaan dalam sholatnya, gitu kan? Standar ya ini standar minimal saya pikir. Standar minimal. Standar minimal harus tahu begini. Ya tentunya maksimalnya ya nggak batasnya. Iya nggak ada batasnya. Ini kan standar minimal lagi. Kurang-kurangnya ada dasar itu kan. Yang selama ini jangankan yang kita yang agak levelnya di atas ya, sedangkan yang ini aja pun yang kita nggak ini juga nggak dapat gitu kan. Betul, yang minimal pun nggak dapat. Yang minimal pun nggak dapat, apalagi ini kuncinya Pak Kiai, konsisten dalam penerapannya. Misalkan satu hari satu fasol, harus satu hari satu fasol. Jadi kalau satu hari satu fasol butuh berapa hari? Butuh 65 hari. Tapi kalau udah itu dilanggar, ya akhirnya nggak ada wujudnya. Jadi caranya konsisten. Kalau memang nggak mampu satu hari 5 fasol, satu hari satu fasol. Setelah bisa satu hari satu fasol. Tapi mulai dari pasal yang pendek-pendek. Nggak harus diurut, Dan di sini sudah ada kendalimu. Ya, benar ya. Jadi nama santri ya di belakang gitu. Nama santri, siapa nama santrinya? Ini ya. Tadi baca berapa? Pasal 22. Sementara berapa? 1 sampai 3. Untuk kamu 1 sampai 3 ya. Nanti dicawang. 22 cawang 1 sampai 3. Bagi yang cuma mampu 2, bagi yang mampu 1 cawangnya. Kalau mampu 3, mampu 4. Jadi ini kendali. Jadi tadi Mbak pasal 22 mana? Pasal 22 cawangnya 1, 2, 3. Nah, pasal 22 itu tentang apa? Uzurnya sholat. Pasal 22 uzurnya sholat. Halaman 17 ya. Halaman 17. Oh, komplit udah. Simple ini ya. Nah, di sini Pak Kiai ada syair ya. Ini dari Syekhuna Khalil Bangkalan. Ya. An-nahwu zainul fata wal fiqhu khiliyatuhu wa man ada minhuma fa'dudhu fil baqari. Nahwu adalah hiasan pemudi juga masuk. Fiqhu adalah hiasan juga.
Dan siapa yang tidak memiliki kedua-duanya, gabungkan mereka, anggaplah mereka bakor. Itu kritikan Syekhona Khalil buat yang nggak paham nahu dan fikih, gitu ya. Kemudian Syekhona Abdul Majid, ini pendiri Bata-Bata, mbahnya Kiai Abdul Hamid, kakeknya Kiai Faisal. Wal bulwu husnul fata wan nutku tirazuhu wa man ada minhuma fahsubhu fil khumuri. Belajar ilmu belawah itu kebaikan, jadi tambah baik lah pemuda itu, mempunyai nilai plus, gitu ya. Wan nutku, belajar ilmu mantek tirazu, seperti sulamannya. Jadi kalau belajar mantek seperti itu, sulaman pakaian, jadi semakin bagus lah pemuda itu. Di samping belajar nahwu, belajar fikih, juga belajar belawah dan mantek. Wa man ada minhuma, barang siapa yang nggak ngerti belawah dan mantek, fahsubhu fil khumuri, anggap dia hemar. Karena belawah dan mantek ini kan ilmu memahami sebuah teks, gitu ya. Teks. Anggap dia hemar, katanya. Kan di dalam Al-Quran itu kal hemari yahmilu asfaro, seperti hemar yang membawa kitab. Dia bawa kitab yang banyak tapi nggak ngerti isinya. Demikian juga orang yang nggak ngerti belawah dan mantek itu bawa kitab tapi nggak ngerti isinya, sama dengan hemar itu kritikan. Masalul ladzina humut taurat tsumma lam yamhal fi hemar asfara. Gitu makanya kal hemar gitu. Ayatillah. Waduh. Nah begini, Terakhir. tambahan saya Pak Kiai, wal khulqu tajul fata wad-dinu dira'uhu wa man ada minhuma fajma'hu fil na'ami. Akhlak itu apa? Taj itu apa namanya? Mahkotanya pemuda, akhlak itu. Wad-dinu dira'uhu, dan agama itu perisainya. Wa man ada minhuma, orang yang tidak memiliki kedua-duanya, fajma'hu, kumpulkan dia dengan ne'am, dengan hewan piaraan. Wah, luar biasa. Lebih kejam lagi namanya. Al-an'am balhum adol. Nah kan begitu. Ada nilai juga itu. Al-an'am kalau nggak pakai agama. Ulaika kal an'am balhum adol ulaika humul ghafilun. Luar biasa tuh. Lebih gawat lagi namanya. Kacau. Nah, itu tambahan itu. Ini bisa dibaca nanti. Iya. Mungkin dari Ustaz Siregar mau menambah. Oh, itu beda tambahan itu. Taruh di luar aja nanti. Tadi di luar, catatan kaki. Footnote. Masyaallah. Gimana? Mohon izin, ini barangkali sekedar pandangan. Dari kode-kode ini barangkali yang paling susah untuk dipahami oleh pemula, apalagi ini seperti yang tadi. Dari kode-kode ini penjelasannya sudah cukup bagus, hanya mungkin agak kebingungan bagi pemula yang sangat pemula. Contoh kan di atas banyak an-nomroh, ya kan? Al-makam, barangkali bisa ditambah artinya bahasa Indonesia sehingga tidak bingung ini apa ini terjemah, barangkali terjemah ya, nomor gitu ya. Ya, artinya diterjemah ke bahasa Indonesia, ada ininya. Ada penjelasannya. Karena bagi pemula barangkali bingung ini apa di atas maksudnya. Di cetakan berikutnya. Begini, memang ini sebenarnya ada sedang dirancang penjelasan kode ini lengkap. Iya. Nanti akan terbit penjelasan kode ini lengkap. Misalkan fa'il, nanti akan muncul keterangan contohnya fa'il dohir, fa'il domir, dan seterusnya. Memang ada khusus penjelasan kode ini. Ada, tapi belum selesai. Doa kita itu langsung ngomong. Terus sehat. Jadi kan ini kayak ini al-makan. Orang kalau mula al-makan apa ya? Fongko, apa itu apa ya? Gitu ya. Jadi kan kalau tempat di atas gitu ya. Tahta bawah gitu kan, sehingga pemula yang sangat pemula bisa mantau berarti di bawah. Oke, terima kasih. Maksudnya Artinya tidak hanya bagi gurunya ini bisa penjelasan visualnya. Oh iya. Dengan suara. diterjemah. Nggak, langsung ini bisa aja diganti langsung nomor. Gitu. Kalau nggak diganti diterjemah aja di dalam kurung misalnya. Kode. Ya. Tempat. Betul. Jadi lebih memudahkan lagi gitu. Ya, oke. Kalau saya usul lebih ke tutorialnya. Pakai video. Video ya. Cara membaca kode-kode Kode-kode ini dan di-share di video.
Nah. Itu hak ciptanya mahal loh. Hah? Hak ciptanya mahal. Beliaunya ini kalau profesor juga sana. Profesor beliau ini kan, penemu kan. Jadi di Madura itu banyak penemu-penemu. Cuma saya sudah hampir seminggu belum ketemu. Aduh, punya jangankan hanya seminggu. Kita ini sudah lama. Lari sini, nggak ketemu ya. Waduh. Dikawal, Pak. Dikawal. Seandainya tidak dikawal, insya Allah sudah aneh. Kalau penemu banyak, ya ketemunya belum ya.